Nah, inilah keputusan akhir dari ajakan ngopi dan tantangan diskusi dari Pak Dr. Zainal Abidin LCMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdliyin dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua, amin Allahumma amin. Dulu orang-orang Wahabi, termasuk Pak Dr. Zainal Abidin ini, sebelum teman-teman Aswaja ini banyak yang turun gunung untuk menangkal, mengkanter tuduhan-tuduhan sesat dari mereka, tuduhan-tuduhan yang menyesatkan saudara-saudara Islamnya sendiri. Mereka dengan gencarnya menuduh, setelah itu menantang diskusi. Sebagaimana kita dengar bersama dan pernah sudah saya upload, bahwa Pak Zainal Abidin, Farhan Abu Furaihan, termasuk mendiang Yazid Jawas ini dengan bangganya dan congkaknya menantang, ayo diskusi. Sebagai seorang jawara, kita tanding dulu. Siapa yang kalah, maka dia harus ikut yang menang. Gitu kan? Namun setelah banyak teman-teman Aswaja yang turun gunung, lama-kelamaan mereka itu bagai kerupuk kena angin. Bahkan sekarang bagai kerupuk kena air, bukan hanya kena angin. Barusan sebagaimana kita tahu bersama, ketika Pak Zainal Abidin, Pak Doktor ini membantah tuduhan dari teman-teman Aswaja, terutama Kusani Uye, tentang masalah imsak dan lain-lain, termasuk masalah pernyataan mengusap wajah yang dibid'ahkan katanya oleh Imam Nawawi. Dia membaca kitab dari Fathul Bari, bahkan dengan begitu gimana ya, seakan-akan dia tidak menganggap apa yang beliau sampaikan adalah keliru. Dia dengan soknya menyatakan kalau belum terima, kalau tidak terima, bolehlah kita ngopi, katanya. Telepon dulu katanya untuk ngopi. Mau ngopi bersama, bukan debat, mau ngopi sambil buka-buka kitab Fathul Bari. Tapi beberapa minggu ini kami tunggu-tunggu pernyataan resminya untuk ngopi dari Pak Doktor ini. Hanya bocil-bocilnya yang gencar, hanya bocil-bocilnya yang tetap menggunakan alasan klasik, tidak level lah, apalah, mereka itu dokter Madinah lah, santri-santri Aswaja itu lulusan apalah. Hanya itu yang bisa dilakukan mereka untuk membela dokter-dokternya ini. Akhirnya keluarlah pernyataan resmi dari Pak Dr. Zainal Abidin. Saya anggap ini adalah pernyataan resmi karena diupload di FB beliau ini. Ikuti dan dukung akun resmi Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin. Nah, itu YouTube-nya, Facebook-nya, Instagram-nya dan lain-lain ini ya. Stop berdebat dengan orang yang keras kepala, katanya. Ya, ini sebenarnya alasan klasik, Pak. Alasan klasik kalau seperti ini, dilarang debat dengan orang keras kepala. Apa? Yang keras kepala adalah kalian, ustadz-ustadz Wahabi, bocil-bocil Wahabi. Diungkapkan fakta, kebohongan, kedustaan kalian, bukannya kalian minta maaf, malah makin menjadi jadi. Diajak untuk membuktikan, membaca kitab ya, bukan debat bagaimana. Kita sama-sama pegang kitab untuk membuktikan benarkah tuduhan Pak Doktor ini benar atau tidak, sesuai dengan fakta. Alasan macam-macam, keras kepala, apa, stop debat, dilarang duduk dengan ahli bid'ah, debat cuman mengeraskan hati. Ini gimana ya? Tapi kalian selalu melemparkan pernyataan-pernyataan yang kontroversi.
yang memicu mantik untuk debat. Ketika menuduh orang begini, maka Anda harus siap sebenarnya, Pak. Ketika Anda menuduh amalan seorang begini, kemudian ternyata Anda bohong, seharusnya Anda siap untuk membuktikan bahwa apa yang sampean sampaikan, apa yang Anda sampaikan itu benar-benar sesuai dengan fakta yang valid. Bukan malah ngumpet, membiarkan jamaah Anda berkeliaran dengan narasi-narasi yang wah, koplak amat sudah. Lucu, teramat lucu. Alasannya dilarang duduk dengan ahli bid'ah. Maka sudah ditawarkan solusi dari Huzaini. Kalau memang dilarang duduk bersama ahli bid'ah, ya sudah. Kalau kalian menganggap kami ahli bid'ah, kita debat, kami itu aswaja tidur-tiduran, kalian duduk. Atau kami duduk, kalian berdiri. Kan sudah tidak duduk bersama, itu sudah. Itu makna letter leg secara zahiriyah ya. Gitu aja kok, repot kalian. Jadi alasan klasik sudahlah, jangan dibawa-bawa. Kalau alasan klasik itu ya berdebat mengeraskan hati, apa katanya. Kalau untuk kebenaran maka wajadilhum billati ahsan, Pak. Itu perintah Al-Quran. Kita harus berdebat, kita harus diskusi untuk membuktikan bahwa apa yang Anda sampaikan atau yang saya sampaikan itu yang salah. Kan gitu semestinya, Pak. Bukan diam. Kan lucunya jamaah Wahabi begini. Dia komentar dilarang berdebat, tapi komentarnya mengandung sesuatu yang memang harus diperdebatkan, harus didiskusikan. Kayak masalah jenggot aja, katanya mengikuti Rasulullah tapi nggak berjenggot. Ini sesuatu yang memang harus didiskusikan, bukan hanya melempar tuduhan, tapi kalian diam, bukan mewarisi seperti ustadz-ustadznya seharusnya menuduh orang begini, tetapi tidak mau mempertanggungjawabkan tuduhannya. Itu kan koprak betul namanya itu, Pak. Plak-plak betul itu namanya. Aduh, bahkan lebih lucunya lagi, yang bisa dilakukan oleh jamaahnya Pak Doktor ini hanyalah penghinaan. Ya, Pak Ustadznya sendiri juga melakukan penghinaan kayak Malik Al-Asari itu ya. Mungkin sunnah mereka sudah, bahkan sampai berani buat foto profil saya, buat akun atas nama saya. Mungkin sunnah mereka memang seperti itu. Ketika sudah tidak mampu untuk berhujjah, maka seranglah pribadinya. Mungkin seperti itu sudah apa yang bisa mereka lakukan ini. Dan ketika mereka sudah melakukannya, menganggap bahwa dirinya adalah semakin benar.